Halo semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep membuat sambal seblak dan juga bumbu seblaknya. Dimana bumbu seblak ini bisa dibuat ide jualan. Jadi nanti pada saat ada pembeli gampang, tinggal ambil sat-set gongsreng-gongsreng udah jadi. Nah, untuk yang penasaran gimana cara saya membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada bawang putih 75 gram, bawang merah 50 gram, kencur atau cikur 50 gram, dan ada kemiri 6 biji. Nah, ini untuk bahan-bahannya sudah aku potong-potong, iris-iris kecil seperti ini ya. Dan selanjutnya akan aku blender atau dichopper boleh ya. Yang penting dihaluskan sampai benar-benar bumbunya halus. Nah, sekarang aku masukkan dulu ke dalam chopper ya. Lalu aku mau haluskan. Masukkan semua, jangan sampai ada yang tersisa satu pun juga ya. Kita masukkan semuanya ke dalam chopper. Lanjut kasih minyak secukupnya saja ya, tidak usah terlalu banyak, kurang lebih 100 ml. Lanjut kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus ya. Dalam menghaluskan bumbunya ini tidak perlu menambahkan air ya, karena sudah memakai minyak tadi itu ya. Nah, ini sudah halus, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita pindahkan ke dalam wajan. Kita pindahkan dulu semua bumbunya ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk dulu ya supaya tercampur rata. Menumis bumbunya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Kita tunggu sampai bumbunya berubah warna dan mengeluarkan minyak. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk secukupnya saja sesuai selera. Lanjut diaduk-aduk sampai bumbunya berubah warna dan mengeluarkan minyak. Diaduk-aduk jangan sampai ditinggal ya supaya tidak gosong. Terus kita aduk-aduk, jangan bosan-bosan mengaduknya. Ini juga tidak terlalu lama ya. Menumis bumbunya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi jangan terlalu besar-besar apinya ya supaya tidak gosong. Nah, kalau sudah mengeluarkan minyak seperti ini, supaya bumbunya menghasilkan bumbu yang agak banyak, tambahkan air sedikit saja ya. Sisanya blender tadi itu dikasih air, lalu airnya dituangkan ke dalam wajan. Untuk yang buat jualan ini sangat recommended banget ya dikasih air, soalnya bumbunya itu hasilnya lebih banyak ketimbang tidak ditambahkan air. Tapi kalau dibuat sendiri tidak perlu ditambahkan air, tidak apa-apa ya. Nah, kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar airnya itu menyusut ya. Kita aduk-aduk terus ya sampai bumbunya benar-benar tanak. Nah, kalau airnya sudah menyusut, sudah meletup-meletup seperti ini, itu tandanya bumbunya sudah matang ya. Ini sudah bisa diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Tapi tunggu dulu sampai bumbunya itu hangat atau dingin. Nah, ini sudah selesai ya. Ini bumbunya juga sudah hangat. Jadi sekarang aku pindahkan ke dalam kotak kedap udara seperti ini. Ini hasilnya lumayan banyak banget ya. Untuk yang buat ide jualan ini sangat recommended banget soalnya hasilnya banyak banget. Lanjut, sekarang bumbu sambal seblaknya. Untuk bahan-bahannya ada cabai merah besar kurang lebih 250 gram dan cabai rawit kurang lebih 150 gram. Atau disesuaikan selera kepedasan bunda masing-masing ya. Lalu cabenya kita rebus untuk menghilangkan bau langu pada cabai. Nah, kita rebus dulu ya sampai benar-benar mateng. Nah, ini sudah mendidih. Aku rasa ini sudah cukup ya. Tidak usah terlalu lama, kurang lebih 10 atau 15 menit sudah selesai. Nah, ini mau aku angkat dulu. Lalu aku chopper ya, aku haluskan menggunakan chopper atau menggunakan blender bisa. Nah, ini aku tuangkan dulu semua cabenya ke dalam blender. Lanjut kasih air secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, ini cuma untuk menghaluskan saja. Nah, sekarang aku haluskan dulu sampai cabenya benar-benar halus ya. Kita chopper dulu. Pakai blender juga bisa ya. Dan ini hasilnya sudah selesai, cabenya sudah benar-benar halus. Lalu kita pindahkan ke dalam wajan.
Kita pindahkan semua cabenya ke dalam wajan seperti ini ya. Nah, setelah itu lanjut diaduk-aduk sampai bumbunya itu mateng. Nah, ini tidak aku tambahkan minyak dulu ya. Sisa dari chopper tadi aku tambahkan air sedikit, lalu aku tuangkan ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk, kita tumis dulu sampai airnya ini menyusut ya. Nah, kalau sudah menyusut seperti ini, lalu bisa ditambahkan minyak ya. Minyaknya juga tidak usah terlalu banyak, kurang lebih 50-75 ml sudah cukup. Sekarang aku tambahkan minyak dulu. Setelah itu diaduk-aduk sampai cabenya benar-benar mateng ya. Kita aduk-aduk dulu. Pada saat menumis cabai dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Dan jangan ditinggal supaya cabenya tidak gosong. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar mateng. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah menyusut dan sudah agak kering, jadi ini tandanya cabenya sudah matang dan bisa kita angkat lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Kita angkat dulu, kita pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Ini cabenya sudah hangat ya, kita pindahkan dulu ke dalam kotak seperti ini. Nah, ini bumbu seblak dan juga sambal seblaknya sudah selesai ya. Untuk takarannya kita juga bisa atur sendiri dan kita bisa atur tingkat kepedasannya sendiri. Daripada beli, lebih baik bikin sendiri, lebih higienis. Gampang banget kan buatnya, mudah banget. Bumbunya ini bisa disimpan di dalam kulkas, bisa tahan hingga 1 bulan. Kalau disimpan di dalam freezer bisa tahan hingga 3 bulan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bikin bumbunya sendiri di rumah, sambal seblak dan bumbu seblak. Caranya mudah, bahan-bahannya pun mudah dicari ya, di toko ada. Di warung sebelah rumah juga pastinya ada, jadi gampang banget, tidak ribet untuk mencarinya. Jadi kalau bikin sendiri di rumah bisa hemat juga ya. Jadi bisa nabung uang belanja di rumah. Dijamin rasanya mantul, pasti enak banget dan kencurnya berasa banget. Jadi anak-anak di rumah, keluarga di rumah dijamin minta nambah-nambah terus. Nah, silakan dicoba di rumah, silakan dipraktekkan di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya.